Nah, kita mulai bahas. Jadi ada soal pertama. Soal pertama tadi itu adalah BA2 plus BA2 plus dengan PO3 3 minus ya. Jadi soal pertama tadi BA2 plus dengan PO3 3 minus ya. Nah, di soal tersebut tadi yang diminta adalah tuliskan rumus kimia yang terbentuk dari ion Ba2 plus dan PO3 3 minus. Jadi dari soal ini yang diminta sebenarnya adalah kalian menggabungkan ion positif dan negatif ini menjadi senyawa dengan rumus kimia sebagaimana yang sudah kita bahas aturan-aturan penulisan rumus kimia pada materi sebelumnya. Jadi itu ada video tentang rumus kimia yang sudah saya share sebelumnya. Jadi ada beberapa kaidah yang harus kita ikuti dalam menuliskan rumus kimia. Yang pertama adalah saat akan menggabungkan ion, maka dalam menuliskan rumus kimianya yang harus dituliskan pertama adalah ion yang bermuatan positif. Nah, berarti nanti kalian tinggal lihat di soal ion positifnya yang mana, ion negatifnya yang mana. Malahan tadi hampir keseluruhan soal ion positif saya tuliskan duluan. Jadi ini ion positifnya adalah Ba, jadi Ba2 plus ion positifnya, kemudian ion negatifnya adalah PO3 3 minus. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah menggabungkan, maka tuliskan yang positif dulu. Yang positif adalah Ba, maka kalian tuliskan Ba. Kemudian angka berapa yang harus kita pasang di depannya Ba? Perhatikan muatannya. Muatannya 3 minus. Maka angka 3 ini yang harus kita tuliskan di depan Ba. Jadinya Ba3. Oke, lalu kemudian setelah itu baru kita tuliskan ion negatifnya atau anionnya. Anionnya adalah PO3. Nah, tuliskan PO3-nya. Nah, angka berapa yang harus ditempatkan untuk PO3 sebagai angka indeksnya? Lihat muatan lawannya. Lawannya PO3 di sini adalah Ba. Muatannya Ba adalah 2. Maka PO3 ini harus dikali 2. Nah, untuk memperjelas bahwa yang dikali 2 ini adalah keseluruhan ion PO3, karena PO3 ini terdiri atas 2 unsur. Ada unsur fosfor, ada unsur oksigen. Kalau kita tuliskan hanya seperti ini seolah-olah yang kita kali 2 hanya oksigennya saja. Fosfornya tidak dikali 2, maka itu perlu ada tanda kurung. Ya. Jadi menggunakan tanda kurung, kapan kita gunakan tanda kurung? Jika angka indeks yang akan kita tuliskan untuk kation atau anion itu adalah angka indeks 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang jelas angka indeks 2 atau lebih, maka itu kita perlu menggunakan tanda kurung jika ionnya terdiri atas 2 unsur. Kalau ionnya hanya terdiri atas 1 unsur saja, 2 unsur ya, bukan 2 huruf. Jadi bedakan 2 unsur dengan 2 huruf, karena kadang-kadang ada yang 2 huruf tapi itu hanya 1 unsur. Jadi kalau terdiri atas 2 unsur dan angka indeksnya 2 ke atas, itu harus pakai tanda kurung. Kalau hanya terdiri atas 1 unsur ionnya, berapapun angka indeksnya tidak perlu pakai tanda kurung. Jadi untuk soal pertama tadi, jawaban akhirnya adalah Ba3, PO3,
2 kali. Sampai di sini paham ini maksudnya dari kuis tadi yang diinginkan jawabannya seperti apa? Iya, Jadi Bu, paham. Paham, Bu. tidak ada lagi nanti Paham, paham, Bu. Paham. untuk rumus kimia. Jadi nanti habis kita Zoom ini akan ada post test kuis kedua. Silahkan Anda kerjakan dengan sebaik mungkin untuk memperbaiki nilai kuis yang di pretest tadi. Jadi arahnya seperti ini. Kalau yang ditanyakan rumus kimia, maka Anda harus menuliskan notasi-notasi lambang unsur lengkap dengan angka indeks masing-masing unsur. Oke, ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, yang akan kita gabungkan adalah ion Fe 3+ dengan OH-. Ya, Fe3+ dengan OH-. Biar saya bisa mendeteksi kalian ini sudah nangkap maksud dari kuisnya atau tidak, saya memilih secara random satu orang. Aulia Salsabila ada? Aulia Salsabila. Hadir, Bu. Salsabila. Untuk soal kedua ini Fe3+ dengan OH-, silahkan Anda gabungkan rumus kimianya seperti apa. Kalau Aulia pakai handphone, silahkan langsung dituliskan di layarnya jawabannya. Kalau pakai laptop, tulis di kertas saja, kemudian tunjukkan ke kamera jawabannya. Oke, Aulia. Maaf, Bu. Kurang mengerti, Kak, Bu. Tadi katanya sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, siapa yang bisa untuk soal yang kedua ini? Saya, Bu. Oke. Afif Rido, iya Afif Rido, silakan tuliskan jawabannya. Aulia perhatikan jawaban temannya. Tunjukkan jawaban, Bu. Di kertas. Oke, kita lihat jawabannya Afif. Oke, jawaban Afif seperti ini. Fe OH 3 kali. Ada yang punya pendapat lain? Atau ada yang punya jawaban yang berbeda dari Afif? Saya, Bu. Fatimah, iya silakan Fatimah. FeOH3. Oke, versinya Fatimah seperti ini. Fe OH 3. Nah, di antara dua versi jawaban ini, versi 1 atau versi 2, kira-kira yang tepat jawabannya yang mana nih? Yang kedua, Bu. Yang kedua, Bu. Yang kedua, Bu. Yang kedua, Bu. Kedua, Bu. Tidak perlu pakai tanda kurung ya. Iya, Bu. Karena negatifnya. Ada angka min di bagian OH3. Oke, karena dia negatifnya Tidak memiliki muatan, Bu. tidak memiliki muatan. Ada dong ini, -1 toh? Karena muatannya 1 saja, Bu. Ya, muatannya 1, makanya Fe kali 1 kan? Nah, Iya, terus Bu. OH, kenapa dikali 3? Karena dari muatan Fe-nya, Bu. 3. Nah, muatan Fe-nya 3, makanya OH-nya dikali 3. Sekarang pertanyaannya, kenapa tidak perlu tanda kurung? Karena angka OH-nya di bagian unsur OH-nya minji, Bu, tidak pakai angka. Oke, di bagian OH-nya minus, tidak pakai angka gitu ya. Tapi tadi di penjelasan saya ada yang ingat enggak? Kapan ion perlu digunakan tanda kurung? Ada yang ingat tadi penjelasan saya? Jika angkanya lebih dari 2 unsur. Unsur harus mempunyai tanda kurung, Bu. Jika lebih dari Jadi jaruman 2 unsur. Lebih dari 2, Bu. lebih dari Dua unsur, Bu. Jadi dikasih tanda kurung nih. jika Lebih Jika dari terdiri dari 2 unsur. Ion negatifnya lebih dari 2, Bu. mempunyai 2 unsur. lebih dari 2 unsur ya.
diberi tanda kurung jika terdiri atas 2 unsur, bukan lebih dari 2 unsur. Kalau ionnya terdiri atas 2 unsur, itu diberi tanda kurung jika angka indeksnya berapa? Di atas 2, Bu. Di atas 2. Nah, sekarang angka indeks yang kita pasang, ini adalah 3. Berarti dia di atas 2 dong ya. Nah, sekarang diberi tanda kurung atau tidaknya tergantung ionnya terdiri atas 2 unsur atau tidak. Sekarang lihat, OH atau ion hidroksida ini terdiri atas berapa unsur? 3, Bu. 1. 2, Pak. 1, Bu. 2. 2, Bu. 2, Bu. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 3, ada yang bilang 2. Kira-kira yang mana yang benar nih? 2, Bu. 2, Bu. 2. Hidrogen, Bu. 2. Oksigen dan hidrogen ya. Jadi ini OH ada 2 unsur nih, ada oksigen, ada hidrogen. Hidrogen. Ada oksigen, ada hidrogen. Jadi meskipun kalian tidak tahu namanya, mendeteksi itu ion terdiri atas 1 unsur atau 2 unsur, lihat jenis hurufnya. Kalau ada 2 huruf kapital seperti ini, berarti 2 unsur itu. Jadi kan kita sudah belajar nih, penulisan lambang unsur itu, kalau 1 huruf kapital, kalau 2 huruf pertamanya kapital, huruf keduanya huruf kecil. Jadi kalau huruf keduanya huruf kapital juga, berarti ini unsur yang berbeda. Ada oksigen, ada hidrogen. Nah, berarti rumus kimia senyawa ini perlu diberi tanda kurung atau tidak OH-nya? Perlu, Bu. Perlu diberi tanda kurung. Nah, jadi meskipun kelihatannya ionnya itu tidak ada angkanya seperti tadi yang PO3, jadi yang soal pertama tadi kan ionnya adalah PO3, kelihatan di sini ada angka. Kalau tidak diberi kurung memang jadi rancu. Tapi OH ini meskipun tidak ada angka di depan atomnya, tetap harus diberi tanda kurung karena ion hidroksida ini ada oksigen, ada hidrogen. Kalau tidak diberi tanda kurung, maka berarti yang kita kali 3 hanya hidrogen saja. Kalau tidak ada tanda kurungnya. Padahal OH ini merupakan satu kesatuan antara oksigen dengan hidrogen, sehingga kalau OH dikali 3, maka oksigen juga harus dikali 3, makanya harus ada tanda kurungnya. Maka untuk soal yang kedua ini, jawaban yang tepat adalah opsi pertama, FeOH 3 kali. Ya, jadi harus diberi tanda kurung. Nah, sekarang misalkan yang akan bergabung ini Fe3+, ini bukan soal kus yang tadi ya, hanya untuk menegaskan kapan harus pakai tanda kurung, kapan tidak. Misalkan yang bergabung adalah Fe3+ dengan S2-. Nah, ini kalau kita gabungkan, maka rumusannya akan menjadi Fe, kemudian kita lihat pasangannya, bermuatan berapa? Bermuatan 2, maka angka 2 ini yang kita pasang di depannya Fe. Yang masih belum mengerti, harap diperhatikan ini penjelasan saya, diperhatikan kembali. Ini yang kita pasang di depannya Fe, jadi Fe2. Lalu kemudian kita tuliskan anionnya S. S-nya diberi angka berapa? Perhatikan muatan lawannya 3. Ini yang kita pasang di depannya S, jadi Fe2S3. Ya, Fe2S3. Sekarang ini perlu diberi tanda kurung atau tidak? Tidak. Tidak. Kurung karena hanya terdiri atas 1 unsur. Ya. Jadi Satu unsur, Bu. berbeda kalau misalkan
yang tadi ketemunya adalah OH minus. Kalau OH minus tadi di sini kita nulisnya Fe OH 3 kali karena ada 2 unsur di sini, makanya harus diberi tanda kurung. Sampai di sini ngerti? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke soal ketiga? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ngerti. Ngerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga adalah gabungan dari PB4 plus dan PO4 3 minus. Jadi PB4 plus dan PO4 3 minus. Ini yang akan kita gabungkan. Silahkan coba dikerja dulu, nanti saya secara random lagi menyebut salah satu dari kalian untuk menuliskan jawabannya. Oke, Alwan ada enggak? Alwan ada atau tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Silahkan Alwan coba dikerjakan untuk soal yang ketiga ini. Silahkan dituliskan jawabannya di layar, atau kalau tidak bisa menulis di layar, tulis di kertas dan perlihatkan ke kamera. Oke. Oke, perhatikan jawabannya Alwan seperti ini. PB4, PO3 2 kali. Oke. Nih jawabannya Alwan. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Bu. Febriana Ayu, silahkan. Silahkan dituliskan di layar kalau bisa, kalau tidak di kertas juga enggak apa-apa. Oke, Febriana Ayu menjawab. Oke. Versi Febriana Ayu seperti ini. PB3. Seperti ini Febriana? Iya, Bu. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Bu, salah, Bu. Salah lihat soal kah, Bu? Ya. Akhirnya bukan. Yang terakhirnya, Bu, bukan 2, Bu, 4. Salah lihat kah, Bu? Hah? Itu Yang mana Alwan? nomor terakhirnya, Bu, bukan 2, Bu, 4. Ini. Empat, gini. Iya, Bu, iya, Bu. Oke.
Tapi tetap berbeda dengan versi Febriana ya. Jadi tetap kita harus diskusikan di antara dua jawaban ini mana yang tepat. Atau ada lagi mungkin opsi jawaban yang lain? Yang lain? Muhammad Syahid? Jawabannya sama dengan yang mana? Yang merah apa yang hijau? Yang hijau, Ibu. Yang hijau. Oke, berarti hanya ada dua opsi ya. Jadi versinya Alwan dengan Febriana. Nah, kira-kira di antara dua jawaban ini yang tepat, yang sesuai dengan aturan penulisan rumus kimia yang mana? Hijau, Bu. Iya, Bu. Yang kedua. Yang kedua, kedua. Yang kedua. Hijau, Bu. Harus jeli melihat. Febriana, Bu. Hijau, Bu. Ini ionnya jelas-jelas PO4, kenapa bisa berubah jadi PO3 ya? Jadi hati-hati. Jangan menurunkan ion turun ke bawah ya. Jadi ionnya tetap harus PO4 tidak berubah. Ini yang kita tuliskan ulang. Lalu ingat tadi angka indeksnya 3 pasangkan di depan kation, yang 4 dipasangkan di depan anionnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah Febriana Ayu, Bu. PB3 PO4 4 kali ya. Jadi harus lebih teliti dan lebih jeli lagi dalam menuliskan rumus kimia. Lalu soal berikutnya ada SN4+ bergabung dengan S2-. SN4+ dengan S2-. Saya menyebut lagi secara random. Zahra ada? Zahra N? Saya, Bu. Iya, Zahra. Coba kita kerjakan soal yang keempat ini. Sudah, Sarah? Sudah, Bu. Oke. Ada jawaban yang berbeda atau semuanya sepakat begini jawabannya? Iya, Bu, begitu. Begitu, Bu. Iya, Bu. Begitu, Bu. Kenapa? Saya beda, Bu. Kenapa? Siapa yang beda? Saya, Bu. Ada Aura, ada Febriana yang mengaku berbeda. Aura bagaimana kalau jawabannya Aura? Oke, Aura menulis jawaban versi dirinya ya, SN. Sudah, Aura? Iya. Oke, jadi kalau versinya Aura SNS2. Kalau yang tadi SN2S4. Nah, kira-kira yang mana yang tepat di antara dua jawaban ini? Atau ada Febriana berbeda? Ada jawaban yang berbeda? Sama kayak Aura, Bu. Nah, sama kayak Aura ya. Jadi ada dua opsi lagi nih yang harus kita bahas. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Jadi kalau mengikuti konsep kali silang, maka jawaban pertama ini sudah tepat ya. Jadi SN2 S4. Jadi pertukaran muatan yang negatif jadi angka indeks untuk yang positif, muatan yang positif jadi angka indeks untuk yang negatif. Konsepnya sudah tepat untuk di jawaban pertama. Tetapi ada satu konsep atau aturan yang terlupakan, bahwa dalam penulisan rumus kimia ada aturan terakhir yang harus juga dipertimbangkan, bahwa rumus kimia senyawa anorganik itu selalu dalam bentuk rumus empirisnya.
Jadi kalau dalam bentuk rumus empirisnya berarti harus disederhanakan jika bisa disederhanakan. Jadi kalau kita perhatikan ini ada dua unsur, ada unsur Sn dan unsur S. Angka indeksnya masing-masing 2 dan 4. Ini kalau disederhanakan kan bisa dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 jadinya 1. 4 dibagi 2 jadinya 2. Makanya rumusnya jadi SN1 S2. Seperti biasa angka 1 tidak perlu dituliskan. Makanya muncullah rumus yang kedua ini yang dituliskan oleh Aura. Jadi pertimbangan kita dalam menuliskan rumus kimia bukan hanya sekedar kali silang, tetapi juga pertimbangkan jika masih bisa disederhanakan, maka rumus kimia tersebut harus disederhanakan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini jadinya adalah SN S2. S2 ya. Oke, itu untuk soal keempat. Kita lanjut ke soal kelima, ada SB2+ dengan N3+. Jadi ada SB2+ dengan N3-. Oke, Ibni Abdillah. Coba dikerjakan Ibni Abdillah. Oke, Ibni sudah nulis. SB3N2. Sudah Ibni? Sudah, Bu. Oke. Ada pendapat yang berbeda lagi? Audisa Tidak. bagaimana? Sama Ji, Bu, sama anunya Ibni. Oke, sama dengan jawabannya Ibni. Tidak ada opsi lain ya? Oke, jadi ini soal yang relatif simple. Jadi kalau diselesaikan, kita tinggal kali silang tadi seperti konsep pertama, jadi SB3 N2. Jadi jawaban Ibni ini sudah tepat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Fe3+ dan N3-. Soal berikutnya Fe3+ dengan N3-. Zafira Zahra. Zafira Zahra. Ibu. Oke, coba Zafira kerjakan soal yang ada di layar. Gini. Sudah Zafira? Iya. Oke, jadi jawabannya Zafira Fe3N3. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Andi Muhammad Zulfikar. Baik, Bu. Silahkan dituliskan versi jawabannya yang berbeda. Sudah, Zulfikar? Sudah, Bu.
Oke, apa alasannya kenapa menuliskan rumus seperti itu? Karena di Bu, di apa? Disederhanakan. Disederhanakan ya. Jadi kalau versinya Sulfikar, FEN. Yang lain gimana nih? Yang mana yang paling tepat jawaban untuk soal yang Jawaban yang kedua, Bu. Jawaban kedua, Bu. Yang kedua, Bu. FEN ya. Oke, jadi lain kali kalau ketemu soal seperti ini, biar kalian tidak susah payah lagi menyederhanakan. Kalau yang akan digabungkan adalah ion positif dan negatif yang muatannya sama besar, jadi seimbang, positifnya positif 3, negatifnya negatif 3, maka tidak perlu dilakukan kali silang. Langsung kita gabungkan saja, hilangkan muatannya, langsung gabungkan jadi FEN. Ya. Karena tujuan kali silang adalah untuk menyamakan muatan positif dan muatan negatif. Kalau sudah sama, tidak perlu kali silang, langsung gabungkan saja. Ya, karena kalau kalian kali silang, mau ndak mau otomatis akan disederhanakan lagi. Jelas ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kita lanjut ke soal. Oke, soal berikutnya. Ba2 plus bergabung dengan CO3 2 minus. Ada yang mau coba kerjakan? Saya, Bu. Oke, Gita silahkan. Sudah, Gita? Ini sudah jawaban akhirnya, final answer-nya ini? Iya, Bu. Oke, Ba3CO2, jawaban dari Gita. Ada yang versi lain? Yang versi lain silahkan langsung menuliskan di layar. Oke, Fatima. Ibu, bisa aku tulis Iya, saja. tulis di kertasnya saja. BA apa tuh ya? BaCO4, oke. Versi Fatima, BaCO4. Ada lagi yang berbeda? Saya, Bu. Bu. Saya, Bu. Muhammad Safwan, silahkan dituliskan di layar. Kalau di buku ya, Bu. Nah, di buku boleh juga.
blur gambarnya, Safwan. Dibaca saja mungkin, Safwan. BA, Bu. Ya, BA dalam kurung CO3 tutup kurung. oke. Untuk soal ini banyak sekali versinya. Ada lagi yang berbeda? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Kelas Nur Arsy. Saya, Bu. Baca saja mungkin. Baca saja mungkin jawabannya. BA. Oh, salah tulis Kak di situ. Siapa yang salah tulis tadi? Saya, Bu. Di situ seharusnya BaCO3. Oke. Ada koreksi dari Fatima. Sorry. Kalau versi Fatima BaCO3. Oke. Masih ada yang berbeda tadi siapa? Arsy? Oh, sama Fatima ya. Oke, sekarang kita bahas. Nah, ini kembali lagi, padahal baru di soal sebelumnya saya tegaskan bahwa jika muatannya sama besar, tidak perlu dilakukan kali silang ya. Jadi, ini kan sudah jelas muatannya 2 plus dan 2 minus. Sama-sama 2, maka tidak perlu dilakukan kali silang. Cukup langsung digabungkan. Kalau digabungkan, maka jawaban yang tepat adalah BaCO3. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ada K plus dengan SO4 2 minus. Oke, siapa yang mau kerjakan soal yang ke-8 ini? Saya, Bu. Oke, silahkan langsung dituliskan jawabannya. Andi Muhammad Zulfikar ya? Ya, Bu. Oke, silakan langsung tulis di layar. Sudah selesai, Zulfikar? Salah, Bu. Belum, Bu. Salah. Cocok ya, Bu. Oke, jawaban Zulfikar K2SO4. Ada yang versi lain? Ada jawaban yang berbeda? Saya, Bu. Oke, silakan. Yang berbeda, silakan tuliskan jawabannya. Sudah, Safira? Oke, jadi ada 2 versi jawaban. K2SO4 dengan K2SO4 dalam kurung. Nah, sekarang kita perlu diskusikan SO4 perlu tanda kurung atau tidak kira-kira? Perlu, Bu. Bu. Tidak, Bu. Ya. Bu. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang perlu. Yang bilang perlu kenapa? 2 unsur, Bu. Terdiri 2 unsur, Bu. Tidak, Bu. Unsur. Yang bilang Dua tidak perlu, unsur, yang tapi bilang tidak perlu. muatannya tidak lebih dari 2. Oke, kata Ibnu Abdillah 2 unsur tapi angka indeksnya atau pengalinya tidak lebih dari 2, bukan 2 atau lebih gitu ya. Yeah. Oke, jadi memang syarat perlu dikurung adalah jika ionnya lebih dari 2 unsur. Tapi kalau pengalinya pengali 1, angka indeksnya angka indeks 1, ya enggak perlu ada tanda kurung. Berarti yang ini kurang tepat ya. Yang betul adalah K2SO4 tanpa harus memberi tanda kurung pada SO4-nya. Karena SO4-nya dikali 1. Karena ingat Ki, muatannya kalium di sini plus 1. Jadi tidak perlu ada tanda kurung.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jadi untuk soal penulisan rumus kimia sudah habis, sudah selesai 8 nomor. Tersisa 2 nomor lagi adalah soal untuk penamaan ya. Jadi untuk soal penamaan yang pertama itu soalnya adalah BA Nah, ini juga salah satu kekurangan di kuisis ya. Jadi rumus kimianya agak susah dibedakan antara L kecil dengan I besar. Jadi ini kalau di kuisis kan tulisnya gini, BA. Kelihatannya gini ya. Ini kalau orang tidak paham, jadi kalau orang tidak paham, kelihatannya ini BaCiO2 gitu. Padahal ini maksudnya adalah ClO2. Jadi makanya kalau saya menulis L kecil itu biasa kalau nulis pelan saya nulisnya seperti ini untuk membedakan antara I besar dengan L kecil. Nah, BaClO2 ini akan diberi nama. Pada saat akan memberi nama ini gampangnya kita manfaatkan daftar kation anion yang sudah dibagikan. Jadi tinggal cek di daftar. Barium ini, Ba ini nama ionnya apa di daftar kation anion? Ba ini namanya ion barium. Sementara yang ClO2 ini kalau di daftar kation anion Klor. Oh sorry, saya cek dulu soalnya ClO2 kali atau ClO3 ya. Oh sorry. Klorat, Bu. ClO3 klorat. Di soalnya ClO3 2 kali ya. Ya, Kalau ClO itu hipoklorit, tapi karena soalnya ClO3 berarti dia ion klorat. Nah, ion klorat kalau kita mau menamakan satu kesatuan senyawa ini, coret saja kata ionnya, maka namanya tinggal kita gabungkan nama kation gabung dengan nama anionnya. Jadinya barium klorat. Oke, ini ada spasi ya antara barium dan kloratnya. Oke, jadi untuk memberi nama senyawa, kita memang masih butuh bantuan daftar kation dan anion untuk tahap awal sekarang. Nanti lama-kelamaan kalau sudah terbiasa, tanpa perlu daftar itu sudah bisa dikuasai langsung namanya ya. Harapannya seperti itu ke depan. Oke, soal terakhir. Soal terakhir, senyawa yang akan kita beri nama adalah K2S. Nah, K2S ini tinggal cek di daftar kation anion. Ion K+ itu namanya adalah ion kalium. Sementara S itu kalau di daftar kation anion dia S2-, namanya ion sulfur. Di mana? Di mana Kur? Tinggal dicoret kata ionnya, gabungkan namanya, jadilah dia kalium sulfida. Kalau kalium sulfat itu K2SO4 ya. Jadi namanya adalah kalium sulfida. Jadi memang harus lihat daftar kation anion untuk tahu K itu namanya apa, ion apa, S itu namanya ion apa. Jadi bukan nama unsurnya. Jadi kalau nama unsurnya nanti kalian kasih nama kalium sulfur atau kalium belerang, bukan ya. Ini yang kita gunakan adalah nama ionnya. Lihat di daftar kation anion. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, satu contoh penamaan lagi biar enggak bingung. FeCl3. Fe kalau kalian cek di daftar kation anion, ini namanya Ferum iron. ion Ferum iron. Ferum atau besi. bukan di SPU daftar kation anion Google Classroom. Itu ada Fe itu ada 2 versi namanya. Ferum iron. Ferri dan ferro, Bu. Ion ferro. Ion ferro. Ferri kalau dia 3+,
ferro kalau dia 2+. 12. Maka untuk menentukan ini ferro atau ferri, salah satu cara simpelnya adalah kita lihat pasangannya. Pasangannya adalah Cl. Kalau kalian lihat di daftar kation anion, Cl itu cuma satu jenis ionnya, Cl-. Nah, kalau Cl-nya minus berarti ini angka indeksnya 1. Maka angka indeks 3 ini pasti punyanya Fe. Maka dia masuk kategori yang 3+, berarti namanya ion ferri. Jadi C itu maka senyawanya menjadi ferri klorida. Ya, jadi itu membedakan kalau ada 2 jenis ionnya, dia yang +2 atau +3 itu kita lihat dari pasangannya berpasangan dengan apa sehingga muatannya berapa. Oke.